الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. Ini di Masjid Salahuddin seperti kegiatan biasa. Kita ikut safari dakwah dan saya mengawali acara untuk jamaah untuk jaga protokol kesehatan, jaga jarak. Kemudian kita mulai, saya memanggil seorang anak usia 9 tahun untuk tes bacaannya karena dia kan ikut wisuda. Okay. Dan sambil saya bantu dia untuk memperbaiki bacaannya, meluruskan hurufnya. Dan begitu selesai, saya minta HP-nya ibu si anak ini untuk foto bersama lah buat kenang-kenangan. Ternyata ibu ini HP-nya full, tidak bisa foto. Makanya saya minta sama jamaah menarah ke kiri, jamaah boleh pinjam HP-nya. Kasihan anak ini biar bisa dapat foto sekalian. Mudah-mudahan menjadi anak hafizah. Pas saya fokus ke kiri, kemudian menarah sekalian ke kanan untuk melihat siapa jamaah yang membawa HP-nya pinjam. Tiba-tiba di atas panggung ada orang lari. Kemudian karena posisi panggung ini cukup dekat dengan jalan. Karena posisi acara di luar, di lapangan masjid, bukan di dalam masjid. Yeah. Makanya orang berlaku itu cukup gampang untuk bisa masuk karena tidak ada terhalang dengan jamaah atau kursi-kursi. Tapi subhanallah qadarullah ketika menarah ke kanan, saya tiba-tiba kaget melihat ada orang sudah di atas di hadapan saya. Dan saya langsung qadarullah respon, kalau saya tidak lihat ke kanan mungkin bisa qadarullah ke leher saya atau ke dada saya. Tapi subhanallah saya angkat tangan, makanya dia tusuk ke tangan. Maka begitu saya lawan, batah pisaunya ke dalam otot saya di kanan, bagian kanan. Baru subhanallah jamaah langsung amankan dan tangkap dia. Yang kita ketemu tadi satu orang. Apakah ada orang lain mungkin mereka lepas diri atau larikan diri dari tempat. Tadi yang kita lihat ini ada satu orang dan langsung diamankan. Ya, jujur saja kasihan pas lihat jamaah menghajar dia dan mukul dia. Saya bilang jangan, amankan aja dulu biar ini tugas polisi. Jangan kita main hukum sendiri. Dan di titik ini belum saya mendapatkan berita apa-apa. Karena baru saja diamankan karena habis ditahan oleh jamaah, diamankan di ruang masjid sambil menunggu polisi datang dan petugas polisi datang dan membawa beliau ke kantor polisi. Mulai sedikit ngeri, awal-awalnya saya berdarah terus sampai baju saya di sebelah kanan semuanya basah. Karena darah, kata dokternya cukup banyak yang keluar sampai bajunya semua basah. Terpaksa saya lepas baju dan lukanya cukup dalam. Makanya dikasih obat suntik, kemudian baru dikasih jahitan bagian dalam dengan dagingnya. Karena ototnya cukup, tusuknya cukup dalam, sangat dalam. Makanya dokternya pun bisa mengobati tambah harus ada suntik dan dikasih obat. Baru kemudian di jahitan bagian dalam kurang lebih ada 6. Kemudian baru di bagian di luar ditutupi 4, jadi semuanya 10. Saya lihat anak itu masih anak muda banget ya. Mungkin diperkirakan 20 tahun lah. Orangnya kurus banget. Jadi saya merasa orang ini kalau saya lihat ya dari wajahnya dia ketika saya berhadapan dan diamankan, nampaknya bukan mudah untuk melakukan hal seperti ini. Pasti ada kedorongan atau ada yang menyuruh atau ada apa ya gitu. Jadi karena saya lihat dari segi, mohon maaf, fisiknya, dari segi ini tidak mungkin dia bisa dengan cara mudah. Butuh mental yang kuat. الحمد لله إنا
biasa selama ini 12 tahun di Indonesia mengajak masyarakat menjaga nikmat aman, menjaga kebersatuan, menjaga kebersamaan, damai, sejahtera. Ternyata nasib saya berada di Bandar Lampung atas isi acara. Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan ada orang datang dan Allah selamatkan dari pembunuhan. Saya bisa selamat karena Allah takdirkan saya angkat tangan di posisi ke depan leher dan dada, dan tusukan cukup keras, cukup kuat, sampai separuh tusuk masuk ke dalam, cukup dalam. Tapi alhamdulillah di tangan saya patah di leher, sambil batah pisaunya. Saya sendiri yang lepaskan pisaunya yang sudah patah di dalam, saya keluarkan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pelajaran baru bagi saya. Mudah-mudahan Indonesia tetap bisa menjaga nikmat aman, sejahtera, dan kita bersatu untuk memperjuangkan Al-Quran di negeri kita Indonesia tercinta.